Halo, hari ini aku mau share pengalaman aku gimana caranya bisa mendapatkan uang 2 digit selama kuliah tanpa perlu menjadi ani-ani ataupun simpanannya Om Broto. Jadi ini uang halal ya. Oke, strategi ini aku mulai di awal kuliah, dimana pas awal itu aku langsung daftar ke salah satu UKM. Dan karena masih awal-awal semester, jadi tugas kampus tuh nggak terlalu banyak. Jadi aku lumayan aktif lah ya di UKM. Dan dari sana akhirnya di semester 2 aku direkomendasikan oleh KPS untuk dapat beasiswa, kalau nggak salah senilai 4.300.000 gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke semester 4, di mana saat itu aku menjabat sebagai ketua BEM fakultas. Aku direkomendasikan lagi oleh dekanat untuk dapat beasiswa organisasi gitulah, karena aktif ya. Dan nominalnya pun sama, 4.300.000, dan ternyata itu beasiswa yang sama dengan yang aku terima waktu di semester 2. Jadi 2 tahun kuliah itu udah kekumpul 8.600.000 ya, totalnya lumayan banget. Selain uang dari beasiswa, aku dulu juga aktif bikin karya ilmiah. Jadi setiap tahun itu selalu ada event karya ilmiah yang mendapat pendanaan. Dan kadang juga kalau ada temenku yang lolos pendanaan, aku sering diminta tolong untuk jadi anggota pengganti, dan di sana juga dikasih sedikit kompensasi gitulah dari dana penelitian itu. Yang ketiga, jadi selain ikut organisasi dan di karya tulis, aku dulu juga sering dipilih untuk mewakili kampus ikut lomba. Misalnya nih, lombanya ke luar pulau gitu. Kita kan pasti dapat uang pembinaan. Nah, di lokasi tempat lombanya itu aku jarang banget jajan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lain, kita jalan-jalan yuk sini, belanja-belanja, beli merchandise gitu misalnya, aku gak ikut. Aku tidur aja di hotel menyelamatkan uang agar tidak kepake gitu. Tapi paling aku juga belanja dikit-dikit lah ya, cuman sekedar makan, itu pun jarang banget karena untuk makanan kami ditanggung sama pihak penyelenggara, jadi uang itu aman di rekening. Nah, kemudian habis ikut lomba yang keluar pulau itu, aku kemudian diminta untuk ikut seleksi mahasiswa berprestasi. Nah, ini tuh seleksinya dari tahap program studi, kemudian ke fakultas, lolos ke fakultas baru ke universitas, lolos ke universitas baru ke Kopertis wilayah 8. Nah, syukurnya itu perjalanan aku dari seleksi prodi, fakultas, sampai ke Kopertis itu berjalan mulus, dan aku dapat juara 1. Jadi karena itu kita dapat uang pembinaan lagi dan juga uang hadiah karena menang. Tuh bayangin tuh, dari fakultas aku dapat uang, lolos fakultas aku ke universitas, dan universitas dapat hadiah 2 kali. Pas baru banget diumumkan lolos dan pas waktu seremoni penerimaan hadiahnya waktu ulang tahun kampus kalau nggak salah ya. Kemudian waktu ke Kopertis wilayah 8, kebetulan aku juga lolos juara 1. Jadi waktu itu juga dapat uang hadiah lomba. Jadi itu uang aku kumpulin dan nggak aku pakai sama sekali. Selain dapat uang pembinaan dan uang hadiah karena menang juara 1 di Kopertis, aku juga dikasih beasiswa sama rektorat. Beasiswanya itu gratis SPP selama 1 tahun. Tapi aku nggak bilang sama orang tuaku kalau aku dapat gratis SPP sama 1 tahun. Jadi tiap bulannya tetap aja aku minta uang SPP sama orang tua. Soalnya kalau aku bilang digratiskan SPP pasti nggak bakal dikasih uang lagi dong. Jadi ya udah, tetap aja aku minta, dan aku gak bilang kalau aku dapat beasiswa gratis SPP itu. Habis menang Wawapres, aku kemudian direkomendasikan untuk ikut seleksi Asian Youth Camp ke Thailand, dan kebetulan aku lolos untuk mewakili kampus dan Indonesia ke acara tersebut. Nah, pas acara pastilah kita dikasih uang saku kan sama kampus. Jadi uang tersebut aku nggak pakai sama sekali. Jadi pas teman-teman abis acara itu ngajak, keluar yuk, jalan-jalan yuk, lihat ini, lihat itu, aku nggak ikut sama sekali. Aku lebih
milih tidur aja di hotel, bukan karena memang pengen menghemat uang ya, bukan ya, tapi karena aku lebih milih rebahan daripada jalan-jalan. Rebahan is number one. Makanya pas salah satu teman sekelasku nanya, mana sih foto-foto kamu selama di Thailand, kok nggak ada upload? Ya emang karena nggak ada fotonya. Karena aku nggak jalan-jalan, orang jalan-jalan aku malah rebahan. Jadi uang itu tuh utuh. Nah, selain dapat uang dari kampus untuk ke sana, aku juga minta uang sama orang tuaku buat bekal ke Thailand. Tapi aku sampai sana nggak belanja sih, tapi cuman belanja makanan aja. Aku inget aku ke sana beli nasi goreng aja satu, cuma nyicipin aja pas awal datang. Pulang dari Thailand, aku langsung sibuk dengan urusan proposal skripsi. Nah, kebetulan dosen pembimbing aku tuh menawarkan untuk ikut penelitian payung. Jadi penelitian ini mendapat pendanaan. Jadi otomatis skripsi aku juga didanai di dalam hibahan tersebut gitu. Tapi walaupun skripsi itu mendapatkan pendanaan, aku tetap minta uang sama orang tua. Jadi uang hasil pendanaan skripsi itu aku nggak pakai. Skripsi selesai, dananya cair, lalu kita yudisium, lalu wisuda. Nah, pas yudisium dan wisuda, kebetulan aku jadi yudisiawan lulusan terbaik dan wisudawan lulusan terbaik di kampus. Jadi pas naik itu kita juga dapat uang hadiah karena jadi lulusan terbaik. Jadi aku dapat 2 kali di fakultas dan di universitas. Selain uang-uang yang udah aku sebutin tadi, selama kuliah aku juga sering dimintain tolong sama salah satu dosen untuk membuatkan PowerPoint. Jadi kalau misalkan beliau ada acara pelatihan atau seminar yang membutuhkan PowerPoint yang proper, maka beliau akan kontak aku, dimana satu PowerPoint itu aku dibayar 350.000. Tapi itu tuh maksudnya uang yang worth it ya, karena aku harus mempelajari juga materinya yang tebal itu dan membuat PowerPoint semenarik mungkin. Dan juga yang terpenting adalah revisi tiada batas. Jadi PowerPoint itu akan tetap direvisi sampai beliau mengatakan, ya oke, ini bagus, baru selesai. Jadi itulah tips and trick ketika ingin mengumpulkan pundi-pundi rupiah selama 4 tahun kuliah. Kuncinya adalah kita harus aktif. Tapi biarpun begitu, bukan berarti kita ujuk-ujuk dapat uang gitu ya. Kita juga harus membayarnya dengan kerja keras dan tetesan keringat. Tapi sayangnya, uang yang aku kumpulkan dengan susah payah selama 4 tahun kuliah itu ludes seketika. Itu karena aku waktu kuliah sempat tergiur investasi dan aku all in semua uang itu di sana, dan ternyata investasi tersebut tidak berjalan dengan lancar. Jadi ya udah deh, kangguin dapat hikmahnya aja.